Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan simulasi coaching, di mana pada saat ini saya berperan sebagai pengamat dan rekan saya di sini, Ibu Dwi Novita Setiawati, akan berperan sebagai coach, dan kemudian bapak saya di sini berperan sebagai coaching, yang mana akan membahas situasi yang dialami oleh bapak saya mengenai siswa di dalam kelas. Begitu kan Pak? Ya. Baik, mari kita simak bersama-sama bagaimana praktek coachingnya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu ini. Ada apa? Tumben ini. Ya, kebetulan saya lihat tadi Bu Fitri memang lagi santai, makanya saya kesini. Iya. Gimana Pak? Kok kelihatannya dari raut wajahnya agak sedikit ada kurang bersinar gitu ya? Kenapa Pak ini kira-kira ada? Ya. Tapi kondisinya masih baik-baik aja ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Nah ya ini kalau dibilang masalah ya masalah, kalau misalnya bukan masalah sih nggak karena nggak terlalu nggak terlalu berat juga, asalkan kita bisa mungkin atau ada solusi nanti. Waduh, ini sepertinya masalahnya besar sekali. Ini coba saya tanya dulu nih, tujuan dari pertemuan kita nanti ini kira-kira apa ya Pak? Paling tidak Bu, nanti setelah saya cerita ke TV nanti harapannya nanti ada solusi paling tidak, meskipun solusi di awal, tapi paling tidak ada solusi itu maksud saya. Boleh saya tahu masalahnya apa Pak? Saya nih. Kasih Bu Fit, saya sudah diajak, bukan diajak ya, Bu Fit sudah berkenan untuk menerima cerita saya. Nah begini Bu Fit, saya kalau hari Selasa itu ngajar kelas 11 SM 1. Ya, nah kebetulan saya ngajarnya itu jam pertama sampai jam 6. Nah di sela-sela itu ada satu kali istirahat di jam 9:10 menit kalau nggak salah, itu sampai 9:25. Nah seharusnya siswa itu tidak harus masuk lagi ke bengkel itu jam 9:25. Setelah istirahat. Betul. Nah ternyata ada sebagian siswa saya itu jumlahnya antara 5 sampai 6 orang. Itu ternyata terlambat. Nah terlambatnya pun sampai 15 sampai 20 menit. Nah ini saya juga heran. Kenapa kok bisa? Padahal yang lain itu sudah standby, sudah masuk. Pada saat bel masuk setelah istirahat, mereka sudah masuk ke bengkel lagi. Nah yang 5 sampai 6 anak ini ternyata terlambat, dan minggu berikutnya sama juga masalah. Berulang terus berarti masalahnya ya Pak ya? Iya. Dari siswa yang sama atau seperti apa Pak? Dengan siswa yang sama. Itu. Oke. Nah sekarang saya ingin tanya sama Pak saya nih, dari kegiatan atau aktivitas belajar mengajar itu apa memang dari awal siswa ini terlambat atau memang hanya setelah istirahat saja seperti itu Pak? Saya ingin tahu mungkin. Kalau Hobinya terlambat atau seperti apa anak ini Pak? kayaknya enggak. Kalau awal masuk itu atau bel masuk itu, mereka sudah semuanya masuk ke kelas. Karena memang kita sepakati. Jadinya mereka mungkin mau tidak boleh terlambat. Karena memang sudah kesepakatan di awal. Cuma masalahnya itu tadi, pada saat bel masuk setelah istirahat, nah itu rawan. Dan anak-anaknya pun ya itu saja, kalau yang lain tidak ada masalah. Jadi ada sekitar berapa? 5 sampai 6 anak. Saya ingin tanya juga nih Pak, karena guru pasti punya power ya Pak ya. Kesempatan Bapak sebagai seorang guru yang mengajar siswa-siswa tersebut, kira-kira memiliki kesempatan seperti apa Pak dalam mengharapkan tujuan yang Bapak ingin raih tadi? Kesempatan. Apa kira-kira Bapak memiliki strategi apa, untuk kekuatan seperti apa untuk bisa membuat anak ini menjadi mengikuti aturan di sekolah? Ya paling tidak awalnya saya hanya
Alasannya yang pertama karena antri di kantin. Kemudian yang kedua itu juga antri di kamar mandi. Nah, tapi saya waktu itu tidak langsung percaya. Jangan-jangan ini hanya alasan mereka saja. Akhirnya saya punya salah satu cara atau solusi gimana caranya untuk telusur apa benar alasan yang disampaikan ke saya itu benar. Kalau tidak, satu, saya inginnya minta teman satu kelas itu sambil lalu mantau atau bukan mantau ya, apa namanya, melihat benar nggak anak ini ke kantin. Jadi ada setidaknya ada teman yang lain yang melihat kondisinya seperti apa. Iya. Sebelum dilanjut nih Pak di strategi Bapak yang nanti ingin dicoba mungkin, boleh saya tanya Pak, mungkin kalau seandainya skalanya nih Pak, ada skala 1 hingga skala 10. Posisi Bapak saat ini nih, itu dalam mencapai tujuan agar anak itu sesuai mengikuti aturan di sekolah, ada di skala Bapak, skala berapa Bapak? Misalkan skala 1 ini masih sangat jauh sekali dari tujuan, kemudian yang 10 ini adalah sudah sampai ke tujuan. Misalkan Bapak sudah ada di posisi mana Pak? Kalau pakai skala mungkin di 6 skala 6. Berarti sudah melewati separuhnya begitu ya Bapak ya. Baik. Oke, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, saya ingin tanyakan lagi Pak, peluang atau kemungkinan yang mungkin bisa Bapak ambil selain tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa mungkin ada salah satu teman-temannya yang mengecek atau melihat kondisi seperti itu, ada lagi nggak Pak peluang yang mungkin menurut Bapak, oh ini the best nih solutionnya? Mungkin saya bisa melibatkan pihak lain Bu. Selain siswa ya? Iya betul, misalnya guru PP yang kebetulan menangani kelas ini, atau bisa juga misalnya saya bisa minta bantuan ke ibu kantin mungkin, benar tidak anak ini ke kantin. Tuh. Jadi ada kerjasama kolaborasi ya Pak ya? Gitu. Nah, berarti ini yang tadi Bapak sebutkan ini memang belum pernah Bapak lakukan atau masih ide-ide saja atau seperti apa Pak? Sementara belum. Sementara yang saya lakukan hanya minta bantuan ke teman siswa yang satu kelas ini. Iya. Saya rasa baik. Saya rasa strategi tadi juga cukup luar biasa Pak. Ada beberapa orang atau beberapa pihak yang ikut andil dalam pengawasan siswa. Karena kan kita stakeholder di sekolah juga harus berperan begitu ya Pak ya. Saya mau tanya apa Pak hambatan Bapak belum melaksanakan kegiatan atau strategi atau ide yang tadi Bapak munculkan? Ya itu tadi, paling tidak saya punya harapan tidak perlu melibatkan banyak pihak. Siapa tahu dengan hanya melibatkan siswa yang satu kelas ini tidak ada masalah lagi. Ternyata kok tetap saja masalahnya. Nah itu jadinya saya pakai strategi lain untuk yang ini, melibatkan pihak lain lagi. Mohon maaf tadi pihaknya siapa aja Pak? Yang pertama siswa satu kelas itu. Siswa satu kelas. Ya, kemudian yang kedua guru BK kelas ini. Kemudian yang ketiga ibu kantin. Iya. Baik. Tadi solusinya kan masih diangan-angan nih Pak. Iya. Saya mau tanya. Solusi yang tadinya masih terdiam di dalam pikiran atau masih jadi angan-angan, kira-kira ada solusinya untuk realisasikan nanti? Ada nggak Pak solusinya nggak bisa cepat direalisasikan seperti itu? Ya paling tidak karena memang siswanya yang ini saja yang bermasalah. Ya maunya ya sudah, paling tidak kalau misalnya saya ngajar di kelas ini, ya hari itu juga mau saya lakukan Bu. Tapi sebelumnya saya coba komunikasi, sebelum saya ngajar di kelas ini saya coba komunikasi dengan guru BK, kemudian ibu kantin juga. Baik, itu menjadi salah satu strategi utama dan berlanjutan ya Pak ya. Jadi Bapak melakukan aktivitas yang nanti akan dikoordinasikan bersama dengan BK dan juga kantin. Iya. Saya rasa itu luar biasa Pak. Begitu ya. Nah, kalau saya tanya lagi Pak, dengan kondisi strategi yang Bapak berikan tadi, kira-kira jangka waktunya akan panjang atau bahkan hanya seperti apa Pak? Kalau harapannya
kalau harapan untuk sementara tidak perlu panjang, karena kalau panjang itu berarti kan ini tuh masalah terus. Maksud saya gini, kalau masih misalnya bisa anak ini bisa teratasi dengan di waktu yang pendek saja, hanya saja nanti biar tidak efek ke teman yang lain. Baik, segera begitu ya Pak. Betul. Ya? Baik. Dan kemudian solusi yang tadi Bapak sampaikan kepada saya tadi, kira-kira itu akan bertahan berapa lama Pak? Ya mudah-mudahan bukan bertahannya ya, mudah-mudahan menjadi sebuah komitmen dan menjadi tanggung jawab bersama. Nah maksud saya gini, kalau misalnya ini sudah menjadi komitmen berarti tidak ada masalah lagi yang di awal saya cerita itu. Berarti anak-anak nanti pada saat bel masuk setelah istirahat berbunyi, ya sudah berarti mereka sudah harus masuk ke bengkel lagi. Itu komitmennya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, dari sekian beberapa ide yang sudah diungkapkan Pak, saya ingin tanya, bagaimana Bapak melihat atau mengukur keberhasilan yang sudah Bapak tadi sebutkan, strateginya apa segala macam. Nanti anak ini akan seperti apa dengan kondisi strategi yang sudah diterapkan gitu Pak? Ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya ya paling tidak yang pertama yaitu mereka bisa punya disiplin waktu, iya paling tidak ya disiplin waktu itu. Kemudian juga bisa tumbuh tanggung jawab. Kalau misalnya memang mereka harus terlambat, ya paling tidak mereka izin dulu, itu maksud saya. Jadi apapun nanti yang terjadi, mereka harus mempertanggungjawabkannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Karena terkadang saya khawatir saja nanti ada siswa yang hanya buat alasan saja, yang tidak disanksi atau gimana gitu. Nah itu maksud saya. Kemudian tentu dalam perjalanan usaha atau strategi yang tengah diusahakan begitu Pak, tentu akan ada banyak sekali gangguan. Apalagi anak-anak mungkin wah sudah enak pernah melakukan kegiatan atau sesuatu yang menyimpang dari aturan atau indisiplin ya. Kalau seandainya itu terjadi Bapak, ada tidak rencana Bapak untuk mengantisipasi gangguan tersebut? Ya itu Bu. Jadi kalau saya secara umum berharapnya ini jangan terlalu terjadi lagi. Itu harapannya secara umum. Tapi itu tidak bisa kita pastikan karena terkadang anak-anak juga kadang terpengaruh dari pihak luar, faktor eksternal. Betul, jadi dari luar itu kan pengaruhnya juga cukup besar. Betul. Jadi kalau hemat saya, sesuai dengan yang Bu Vivi tadi bilang bahwa guru itu kan punya power, ya karena bisa jadi siswa datang terlambat itu mungkin karena kekurangan dari guru, dalam hal ini ya saya mungkin cara mengajarnya yang monoton atau kurang memberikan semangat kepada mereka misalnya. Itu yang mungkin nanti ke depan sampai lalu saya evaluasi sehingga mereka ingin cepat kembali lagi ke bengkel misalnya. Jadi memang tidak hanya dari siswanya saja yang berusaha untuk dibentuk gitu Pak ya. Jadi kita juga harus melihat kondisi gurunya juga. Iya betul. Evaluasi diri. Betul ya, saya rasa juga benar adanya seperti itu Pak. Jadi mungkin akan lebih cepat bisa teratasi kalau begitu Pak. Ada pihak lain yang memang mengacak begitu Pak. Kira-kira ini ada yang salah dengan kita atau tidak? Begitu ya Pak ya. Begitu ya. Kemudian satu lagi Pak, saya ingin tanya. Sudah dijalankan segala macam tantangan, kemudian hal-hal yang mungkin berkaitan dengan sesuatu yang menjadi kendala sudah ada solusi mungkin. Kemudian saya ingin tanya, apa ya Pak komitmen Bapak nih dalam rencana aksi yang sudah Bapak planning ini? Kalau komitmen itu yang pasti mulai dari diri saya sendiri dulu. Jadi paling tidak mengawali ya Pak. Iya, saya awali dari saya.
dan tidak cukup hanya dari lisan saja, tapi tingkah laku itu saya rasa lebih ngena lah, lebih bisa diterapkan. Karena terkadang kalau hanya berupa lisan atau tulisan, saya khawatir anak-anak hanya sekilas saja. Tapi kalau berupa tingkah laku, kemudian perilaku kita misalnya begitu, saya kira malah lebih mantap. Gitu. Baik, luar biasa. Bapak dalam menjalankan kegiatan Bapak, tadi Bapak sudah mengatakan ada BK dan juga kantin. Ya. Ada tidak Pak orang yang mungkin bisa membantu mensupport Bapak dalam merealisasikan hal ini? Saya rasa ini tidak cuma menjadi masalahnya Pak Sayadi saja ya. Pasti ada beberapa guru yang juga merasakan hal serupa. Iya. Kira-kira siapa nih Pak? Iya, Pihak iya. lainnya yang menurut Bapak bisa menjadi backing Bapak nih Oh iya, untuk ada ini. membantu nih misalnya. Ada, saya kira baru muncul ini Bu Fit, ada ini. Mungkin saya bisa minta bantuan ke wali kelas. Oh, betul. Kemudian yang kedua, mungkin juga saya bisa minta bantuan ke ini Bu, guru-guru di TSM Bu. Guru jurusannya Pak ya? Iya, karena memang di awal kita punya komitmen, meskipun kita tidak mengajar kelas tertentu, kelas itu misalnya, tapi minimal di otomotif sepeda motor itu ya sudah, berarti itu prioritas untuk kita arahkan. Nah, itu mungkin bisa kita jadikan tambahan power mungkin Bu. Iya betul. Karena kalau di SMK itu kan banyak ya Pak ya, ada guru jurusannya, ada Iya. guru mapel normatif adaptifnya. Iya. Baik. Itu juga bisa. Oh, guru wali kelas. Wali tadi, Pak. kelas itu yang penting. Wali kelas itu saya kira lebih penting, malah lebih penting itu menurut saya, karena wali kelas itu kan orang tua di sekolah. Iya. Katanya sih begitu. Memang begitu harusnya ya Pak ya. Iya. Baik, Bapak. Setelah ini saya ingin tanya apa tindak lanjutnya Pak? Setelah kita ngobrol-ngobrol nih Pak, tindak lanjutnya nih apa kira-kira Bapak? Sebelum tidak lanjut mungkin ini Bu, saya punya cita-cita minimal satu kelas yang saya tangani ini tidak seperti itu lagi. Kemudian sebagai tindak lanjut ke depan, ini anak ini harus tetap kita arahkan Bu, kita ayomi mereka, terus juga paling tidak kita bisa mengambil hati mereka, karena kebetulan waktu saya ngajar ini kan panjang tuh, jadi jangan sampai mereka di jam pertama sampai jam ke-6 itu jangan sampai sedikit pun mereka merasa jenuh. Nah karena itu mungkin nanti saya mencoba beberapa strategi pembelajaran yang mungkin bisa saya terapkan nanti. Jadi paling tidak membuat situasi dan kondisi mereka nyaman, jadi tidak monoton. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini mungkin siapa tahu jadi salah satu solusi mereka bisa betah di bengkel. Ya, betul. Jadi mengharapkan cepat-cepat menjalankan kegiatan belajar mengajar, gitu ya Pak ya. Karena sudah strateginya bagus, pengen buru-buru ketemu gurunya, pengen buru-buru dapat pelajaran, sehingga setelah istirahat buru-buru kembali lagi ke kelas atau ke bengkel, gitu ya Pak ya. Malah kemarin saya sempat ingat itu ada apa ya, guru yang dirindukan gitu. Nah itu cita-cita saya. Nah, Iya. gitu. Salah satunya dengan strategi yang Betul sampai. dan bisa tercapai. Ada strateginya, ditambah dengan metodenya, Iya. ditambah dengan gurunya yang semangat, Iya. luar biasa Dan Pak. makan bersama juga. Ada sesi makan bersama. Nah, bisa jadi kan itu juga selingan sebenarnya. Betul. Jadi Jadi kayak nggak jenuh ya Pak? Iya, jadi kayak tadi Bu, saya bawa biskuit gitu ya. Memang jumlahnya cukup untuk dibagi, mereka saya berikan. Malah saya nggak dapat Bu. Iya, itu Bang. Bapak mengharapkan dapat atau enggak? Ya sudah, yang penting mereka dapat aja dulu gitu. Kalau saya bisa gampang lah. Jadi intinya Bapak terus memprioritaskan siswa Iya, gitu. iya. Sudah bagus Pak kalau saya pikir. Malah mereka itu bilangnya gini ke saya, Pak nanti kalau di kelas 3 saya di kelas 12 saya diajari lagi gitu. Iya, kamu saya kasih itu gitu saya. Tapi sepertinya
sudah menjadi salah satu indikasi sebagai guru yang Amin. Ya Allah. Nah, Amin. Mudah-mudahan Bu. baik, Bapak, saya ingin tanya. Saya ingin minta 1 atau 2 kalimat pendek saja, yang singkat saja, mengenai kegiatan coaching kita hari ini. Dapat poin. Bisa jadi. Iya, aku kan. Ya tadi gimana? Jadi saya mungkin Ya, saya ketawa ini karena saya sudah mulai lega dan sudah mulai hilang beban saya tentang siswa yang tadi ini. Gitu. saya minta 1 kalimat atau 2 kalimat pendek yang intisari begitu Pak dari hasil coaching kita pada kesempatan kali ini. Apa yang Bapak bisa bawa pulang dari kegiatan kita hari ini? Ya minimal dengan saya bercerita ini ke Bibit misalnya, beban yang selama ini masih membebani saya itu sudah mulai berkurang. Yang tadi juga Bibit sedikit memberikan pandangan ke saya gimana caranya mencari solusi sendiri gitu ya. Dan ternyata yang selama ini saya rencanakan dapat support dari Ibu Vivit gitu ya, tinggal pelaksanaan saja Bu. Kemudian setelah pelaksanaan itu mungkin nanti tetap ini menjadi tindak lanjut dan terakhir menjadi sebuah komitmen. Ya, mudah-mudahan gitu ya Bapak. Ya. Baik. Kalau saya rasa Pak, semua yang Bapak tadi sudah ungkapkan dengan masalah yang Bapak tadi sudah dapatkan, Ya. saya rasa klop ada hubungannya dengan stakeholder sekolah, Ya. kemudian juga bahkan Bapak mengatakan ngajak ke gurunya sendiri, kira-kira kurangnya apa, itu Ya. sudah mantap kalau saya pikir Pak. Kemudian ada mungkin strategi yang nanti Bapak mungkin bisa olah sedemikian rupa agar anak-anak Ya. tidak terlalu monoton. Ya. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti ide atau strategi yang nanti akan Bapak jalankan ini bisa berbuah manis ya Pak ya. Ya. Nanti kalau seandainya bagaimana Bapak boleh sharing lagi dengan saya. Siap Bu. Siap. Saya buka pintu seluas-luasnya. Mudah-mudahan nanti akan ada titik terang agar ke-5 atau 6 siswa yang tadi bermasalah bisa sedikit demi sedikit mengubah perilaku yang kurang baik seperti itu. Iya, iya Bu Vivit, saya mengucapkan banyak terima kasih. Luar biasa sekali praktik coaching kali ini ya Bapak Ibu. Saya sangat apa ya istilahnya ya? Terharu. Bukan terharu Bapak, apa ya? Saya dari praktik coaching yang saya amati tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana coach juga sudah memulai memantik pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada coach, sehingga coach bisa menggali lagi kekuatan yang ada di dalam diri coach tersebut. Sesuai dengan alur Tirta ya tentunya ya Ibu Dwi Novita, Ya, sesuai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah, juga coach memantik apa tadi istilahnya itu ya, memantik rencana-rencana nyata apa yang akan diterapkan sehingga ini tidak hanya sekedar rencana saja, nanti juga akan ada tindak lanjut dan juga ada evaluasi diri dari coach. Dan coach juga berinisiatif untuk melibatkan banyak kalangan. Nah, di sini saya, wah ini sudah masuk ke kolaborasi. Ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Kolaborasinya tidak hanya dengan tenaga pendidik saja, tapi nanti ada rencana saya tangkap tadi melibatkan ibu kantin. Ya, kasihan selama Iya. ini Bu di Bergara. Iya, ibu kantin juga dan pihak BK dan juga siswa agar siswa itu memiliki tanggung jawab juga ya. Wali kelas tadi. Iya, wali kelas yang utama tentu sebagai orang tua di dalam sekolah. Dan juga tidak lupa, bukan tidak lupa apa ya, sepertinya coach ini memiliki kesadaran tinggi yang sangat tinggi. Jadi sebelum menyalahkan anak, sebelum menyalahkan orang lain, Bapak Sayadi ingin mengevaluasi diri dulu, ada apa dengan dirinya, mengapa sampai terjadi seperti ini. Kemudian Ibu Dwi Novita membantu memantik lagi. Setelah mengevaluasi diri, memantik lagi apa yang kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Baik, demikian yang saya tangkap dari praktik coaching kali ini. Terima kasih, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita bertiga bisa melaksanakan kegiatan simulasi praktik coaching. Saya sebagai pengamat, nama saya Dewi Novita Satyawati, bersama dengan teman-teman saya. Di sebelah kiri saya ada Ibu Alif sebagai coachee, dan di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Sayadi sebagai coach. Mari kita sama-sama menyaksikan kegiatan simulasi praktik coaching. Selamat pagi Pak Sayadi. Selamat pagi Bu Alif. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana Bu Alif? Sehat? Ya kalau saya sih sehat Pak, cuman Gimana? agak-agak rada kecapean gitu Pak. Kenapa? Kecapean bukan fisik ya, kecapean mungkin Batin. pikiran. Iya batin bisa dibilang kayak gitu. Gimana Bu? Gimana? Saya tuh gini Bapak, saya merasa, aduh jadi curhat nih Pak. Gak apa-apa. Saya merasa kewalahan Pak. Saya merasa kewalahan Ya. sehingga berakibat apa ya Pak? Saya tanggung jawab saya sebagai guru itu jadi agak ada kemunduran sedikit. Kewalahan saya tadi itu gara-gara ada tugas-tugas tambahan yang dibebankan kepada saya, bukan dibebankan sih, ada yang menjadi tanggung jawab saya, sehingga saya menjadi banyak kegiatan, banyak menguras tenaga dan pikiran, dan saya menjadi kewalahan. Iya. Nah, sebentar Bu Alif. Sebelum cerita lebih lanjut, kira-kira tujuan Bu Alif sharing, boleh kita katakan sharing Iya. atau cerita seperti ini, apa kira-kira tujuannya? Iya, tujuan saya gini, agar paling tidak saya itu ada mendapatkan inspirasi atau nanti mencari solusinya bagaimana ya Pak, dari permasalahan kewalahan ini yang saya alami ini. Iya Bu. Saking banyaknya tugas tambahan, tanggung jawab yang harus dikerjakan, sehingga kewajiban utama saya mengajar itu jadi ada kemunduran. Oh gitu Iya. ya. Ya silakan Bu Alif, nggak apa-apa. Iya Pak, jadi saya itu di sekolah mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas. Iya. Satu, kemudian ada lagi koordinator P5. Iya. Kemudian ada lagi kalau ada saya sebagai staf humas. Iya. Belum lagi jadi staf LSP Pak. Nah, ya benar 1 tahun 1 kali, tapi kalau ada berbarengan kegiatannya jadi berat ke saya. Iya. Jadi saya tuh ketika ada kegiatan-kegiatan dan saya berkecimpung menjadi kepanitiaan, saya tuh jadi merasa berat sekali. Bukan berat apa ya? Saya bisa, tapi kewalahan gitu. Kewalahan, ya? Iya. Karena itu banyaknya. Iya, jadi bahkan dalam pikiran saya itu mana yang harus saya dahulukan, itu saya jadi bertumpuk-tumpuk jadinya. Iya. Ya, nah, akibatnya ketika saya mengajar dengan kondisi pikiran dan fisik yang sudah kelelahan, Iya. yang mana mestinya saya menyapa hangat kepada siswa Iya. jadi kurang hangat, yang mana saya bisa menahan emosi jadi sering terpancing emosi gitu. Iya. Tapi pada saat Bu Alif diberikan tugas tambahan itu, gimana perasaan Bu Alif waktu itu? Perasaan saya waktu itu, saya merasa sanggup, Iya. saya bisa menjalaninya, ya, dan saya jalankan. Iya. Saya kira itu sudah merupakan suatu kekuatan. Ya, iya ya Pak. Kalau misalnya saya tidak sanggup juga, saya tidak akan terima. Iya. Saya tidak akan istilahnya nggak akan menolak mungkin Pak ya, mungkin dialihkan ke guru lain atau Iya. bagaimana. Saya kira juga dengan Bu Alif diberikan tugas tambahan itu kemungkinan kepala sekolah misalnya itu punya penilaian positif mungkin Bu Alif. Bisa jadi seperti itu ya Pak, karena menurut saya itu pribadi orang yang bersemangat. Saya ingin belajar hal-hal baru. Mungkin dari situ mungkin saya diberikan tugas tambahan mungkin Pak. Dan juga saya ini mudah berinteraksi dengan orang lain. Mungkin dari situ akhirnya saya diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas, sebagai koordinator B5, dan juga sebagai staf humas dan anggota
kira-kira menurut Bu Alif itu merasa beratnya itu sejak kapan? Gini, ketika ada event-event yang bersamaan Pak. Nah misalnya kayak bulan kemarin Pak ada kegiatan LSP, kebetulan di Humas juga ada kegiatan. Kan saya juga berkecimpung di kepanitiaan. Betul, bersamaan ya. Nah bersamaan Pak. Itu yang Iya. membuat atau merasa Bu Alif kewalahan gitu ya? Iya benar. Ya, akhirnya gimana Bu? Kalau misalnya Bu Alif dihadapkan dengan situasi seperti itu? Akhirnya saya harus ini sebenarnya. Kalau ada situasi semacam itu, jadi saya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Misalnya dalam bidang LSP harus mengupload berbagai berkas di web, ya saya harus kerjakan dalam tenggang waktu bahkan sebelum deadline agar gitu ya. tidak mengganggu tugas kepanitiaan yang lain dan juga tugas mengajar yang lain, sehingga di sekolah saya bisa fokus mengajar. Begitu Pak menurut saya. Itu rencananya ya? Bukan? Iya. Oh rencana begitu? Iya, jadi nanti kalau misalnya ini kan eventnya belum selesai nih Pak, Iya. LSP masih ada lanjutan lagi kegiatan, juga di Humas juga ada kegiatan. Saya rencana saya seperti itu. Jadi saya nanti ya nggak apa-apa lah Pak, capek-capek dikit begadang ya. Iya. Dan selama ini nggak ada masalah Bu Alif? Alhamdulillah masih kuat Pak, masih sehat. Iya. Paling dopingnya kopi gitu Pak. Iya. Iya, jadi saya harus laksanakan sebelum deadline. Iya. Saya harus buat rencana harian, apa yang harus saya jadikan prioritas, mana yang didahulukan, begitu Pak. Jadi ketika saya di sekolah, saya bisa fokus dengan siswa-siswa saya. Iya. Gitu. Saya juga nggak bisa membayangkan kalau misalnya Ada di posisi juga saya. ada di posisi Bu Alif ya. Oh, Gimana caranya gitu ya? Ya, kira-kira Bu Alif untuk menangani permasalahan yang dihadapi Bu Alif ini, Iya. apa cukup Bu Alif saja yang bisa nangani atau perlu misalnya perlu bantuan orang lain atau Oh iya pihak lain? benar. Karena saya kan di dalam kepanitiaan tidak bergerak sendiri, jadi ada teman-teman juga. Jadi mungkin saya akan membagi tugas dengan porsi yang sama. Jadi tidak saya handle sendiri semuanya. Iya Pak. Dan selama ini sudah berlangsung Bu Alif cara seperti itu? Selama ini ya sudah berlangsung. Karena dari minggu kemarin sudah saya ancang-ancang sih ada Pak. Cuman untuk memberikan porsi yang agak banyak ke teman yang lain itu masih belum. Tapi rencana saya sudah ada sih. Rencana nanti tugas yang ini saya berikan kepada ibu ini, bapak ini, jadi tidak saya sendiri. Untuk mengurangi porsi tugas saya gitu. Jadi saya bukan tidak mau lepas tangan, tapi mengurangi saja porsi saya agar bisa terbagi dengan baik. Dari semua kegiatan gitu Iya, ya. Bapak. Jadi saya nanti berkolaborasi dengan teman panitia yang lain, ya begitu. Dan ya untuk ini juga Pak, untuk mengelola emosional saya agar tetap stabil. Nanti saya akan ada kegiatan ini ya Pak, bukan coaching sharing mungkin dengan teman, sharing dengan teman juga. Saya kira praktek ini Pak, praktek mengelola emosi juga. Bagus itu saya kira. Dan menurut Bu Alif, sementara dengan rencana yang sudah dilakukan itu sudah selama ini dilakukan secara keseluruhan atau untuk kegiatan tertentu saja? Sebelumnya untuk kegiatan tertentu saja, tapi kedepannya akan saya kerjakan secara keseluruhan. Jadi biar bebannya tidak ada di saya semua. Jadi nanti biar terbagi. Berarti intinya dari cerita Bu Alif ini untuk mengurangi beratnya pekerjaan yang dihadapi Bu Alif harus melibatkan banyak orang. Jadi di dalam kepanitiaan terutama akan dioptimalkan semua gitu Pak. Mungkin selain di kepanitiaan itu mungkin ada pihak lain mungkin yang dilibatkan oleh Bu Alif atau cukup di panitia itu saja? Sebisa mungkin di dalam kepanitiaan itu. Kalau misalnya saya butuh bantuan dari luar, saya juga akan minta bantuan kepada teman sejawat. Ya. Dan juga minta masukan dari kepala sekolah mungkin. Kemudian ini kan tadi rencananya Bu Iya. Alif ya. Dan bahkan ada beberapa yang sudah dilaksanakan gitu ya, yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira rencana ini
rencana ini atau yang sudah dilakukan oleh Bu Alif ini, menurut Bu Alif ini pasti nanti akan dilakukan selanjutnya, Bu? Iya. Jadi saya akan membuat jurnal harian untuk kedepannya. Jadi biar teman-teman tahu kegiatan saya itu apa saja, tanggung jawab yang harus dikerjakan, yang sekiranya banyak itu akan saya bagikan kepada teman yang satu panitia dalam kepanitiaan. Kemudian setelah ada jurnal, ada juga agenda, Pak. Iya. Ini tupoksinya siapa, ini tupoksinya siapa, begitu, Pak. Biar jelas gitu. Iya, biar jelas, Pak. Jadi satu persatu dari Agar kepanitiaan itu juga ada. tidak saling melempar. Itu rencana. Iya, boleh. Tidak lanjutnya nanti itu, Pak. Iya. Tidak lanjut ya. Iya, tidak lanjut. Ya biar apa ya? Teman-teman juga ada pandangan. Kok enak itu kerjanya di goreng, oh ternyata enggak, sama-sama banyak. Sesuai fungsinya sebenarnya ya. Iya, sama-sama banyak. Tugasnya gitu ya. Kemudian itu tadi ceritanya Bu Alif, itu kan sudah ada rencana Bu Alif. Iya. Bahkan ada sebagian yang sudah dilakukan. Iya. Menurut hemat Bu Alif, rencana bahkan ada beberapa yang sudah dilaksanakan itu, apakah perlu ada rencana tambahan Bu Alif? Untuk mengantisipasi agar tidak gagal, Pak ya. Iya. Karena terkadang kan gini Bu Alif, terkadang tanpa sepengetahuan kita, tanpa atau di luar prediksi kita, ada saja yang ini, karena ini juga kan melibatkan banyak orang. Iya. Untuk mengantisipasi itu, saya juga harus intinya saling keterbukaan dengan anggota lain di dalam kepanitiaan dan juga staf itu, Pak. Jadi melalui keterbukaan itu, paling tidak ketika saya ada halangan, ada yang menghandlekan, gitu, Pak. Ada yang bisa saya minta tolong, gitu, Pak. Untuk mengantisipasi itu. Saya kira itu bagus tuh, bagus saya kira itu. Jadi karena memang melibatkan banyak orang, ya paling tidak di kelompok itu, di kepanitiaan itu ya harus saling terbuka. Kemudian harus juga timbul tanggung jawab bersama. Iya, Pak. Jangan dijadikan ke satu atau diberatkan ke satu orang. Iya, jadi saya juga nanti akan membagikan mungkin memberikan briefing aja gitu, Pak. Jadi masalah website, masalah di IT, nanti mungkin saya briefing kepada teman-teman agar bisa berbagi ilmunya gitu, Pak. Iya. Kemudian kira-kira komitmen kedepannya dari yang dihadapi oleh Bu Alif ini gimana? Ya, semoga saya kedepannya bisa membagi tanggung jawab dan waktu dengan baik sehingga saya tidak merasa kewalahan dan perasaan istilahnya exhausted saya ini, kewalahan saya ini bisa terkurangi sedikit demi sedikit. Saya kira itu bagus. Ya. Iya. Terima kasih ya Bapak ya sudah mau meluangkan waktu. Sama-sama Bu Alif. Sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi perasaan saya sekarang jadi lega ini, Pak. Ada yang mau mendengar. Ya, jadi gini Bu Alif, kalau misalnya nanti ya paling tidak dari masalah yang dihadapi Bu Alif, karena tadi juga masih ada rencana, kemudian ada yang sudah memang dilaksanakan, bisa jadi nanti kenyataannya bisa di luar yang kita prediksi Bu Alif. Iya betul. Nah, nanti kalau misalnya Bu Alif berkenan, nggak apa-apa, nanti kita sharing lagi Bu Alif. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin akan ketemu lagi di lain waktu. Ya, Bapak. Bu Alif, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, demikianlah simulasi yang dilakukan oleh kedua guru hebat yang ada di depan saya ini. Ada Ibu Alif sebagai coachnya, kemudian juga ada Bapak Sayadi selaku coachnya. Ada beberapa catatan yang sudah saya tuliskan di sini dari pengamatan saya dalam simulasi kali ini. Tentu di dalamnya adalah hal-hal yang positif, di mana tugas tambahan yang tadi menjadi poin-poin penting dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci dapat secara mengalir begitu untuk diberikan ide, kemudian solusi-solusi yang terbaik dengan pasti bantuan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diarahkan oleh Bapak Sayadi selaku coachnya.
dalamnya sudah dikemas dengan menggunakan alur tirta. Nah, ini yang nanti menjadi poin-poin penting dalam perjalanan atau proses simulasi yang dilakukan oleh Ibu Alif sebagai coach dan juga Pak Sayadi sebagai coach. Dan tentu tadi juga sudah saya tuliskan di sini kegiatan yang dilakukan mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari coachingnya. Kemudian saya menangkap juga di situ ada kolaborasi juga yang diidekan begitu oleh coaching. Ada beberapa pihak yang nanti akan berusaha untuk dirangkul begitu agar permasalahan yang timbul akibat mungkin terlalu banyak tugas tambahan yang dimiliki oleh coachingnya bisa sedikit demi sedikit teratasi begitu, dan sekiranya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan itu semuanya. Luar biasa simulasi kali ini. Terima kasih banyak Pak Sayadi selaku coachnya dan juga Bu Alif selaku coaching. Terima kasih juga untuk seluruh guru di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di ruangan ini dalam rangka simulasi praktik coaching, di mana pada simulasi kali ini ada yang sebagai coach, kemudian coaching. Nah, kali ini bersama saya Sayadi sebagai pengamat, kemudian Ibu Alif ini sebagai coach, dan Bu Vivit ini berperan sebagai coachingnya. Baik, mari bersama-sama kita simak simulasi coaching yang akan dilakukan kali ini. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Alif. Waalaikumsalam. Hei Bu Vivit, apa kabar? Aduh, saya Kok lesu lesu ya? sekali. Iya Bu, mungkin karena masalah di kelas ya Bu ya. Capek sekali saya. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Ya biasa masalah siswa Bu. Jadi Bu Vivit ke sini sekarang ingin membicarakan apa nih? Saya ingin curhat Bu Alif. Oke. Saya ingin ngobrol-ngobrol, siapa tahu nanti dapat solusi Bu Alif. Oh, jadi tujuannya itu ya. Oke. Mari silakan. Saya ada banyak waktu. Iya, itu dia salah satu siswa saya itu, si A itu yang suka tidur di kelas itu loh Bu Alif. Oh, si itu yang kemarin saya sempat ketemu ya? Iya, kenapa? Sampai sekarang masih aja seperti itu terus. Sudah saya bilang, Mas, ayo bangun. Tetap dia, iya Bu, terus tidur lagi. Mas, ayo bangun. Iya Bu, tidur lagi. Dan itu berulang-ulang terus Bu Alif. Aduh, agak susah ya. Kalau misalnya diibaratkan skala ya. Jadi permasalahan ini ada di skala berapa? Kayaknya 3 deh Bu. Wow, agak berat itu ya. Iya, kalau 1 sampai 10 kayak 3 deh itu. Soalnya udah berkali-kali saya bilangin, kayak anaknya tuh gak bisa bilangin gitu loh Bu. Saya bingung. Iya benar. Saya juga tidak ingin menyakiti hati anaknya, bagaimana cara Ya. saya bersikap misalkan seperti itu. Nah, ini saya mentok Bu, kira-kiranya gimana saya harus memperlakukan anak itu. Dari permasalahan ini kira-kira Vivit ini punya kekuatan apa untuk paling tidak menurunkan intensitas tidurnya anaknya? Apa sih coba kekuatan yang ada dari Vivit? Apa ya? Mungkin the power of the teacher. Jadi kan dulu kalau ngomong biasanya didengerin Bu. Benar. Terus ya saya berusaha untuk memposisikan diri mungkin sebagai orang yang ya bisa jadi didengarkan oleh anak tersebut. Jadi jadi mungkin dari dalam movie dulu ya, peluangnya ya, kekuatan yang ada di movie. Betul. Terus kira-kira nih ada nggak peluang untuk berhasil nih dari Harusnya kekuatan? ada Bu.
Saya rasa semua masalah itu harus ada solusinya dan pasti ada solusinya. Iya. Untuk antisipasi aja sih ya kita, hambatan nanti kira-kira apa nih kalau mau misalnya nih saya akan begini terus ada hambatan dari di tengah jalan, apa nih kira-kira hambatannya dari permasalahan yang diutarakan tadi sama Bu? Karena masalahnya kan karena anak-anak ini, bukan anak-anak, satu orang ini tidur, sering tidur di kelas. Saya sudah melakukan hal, misalkan kemudian hambatan mungkin lebih ke internalnya mungkin dari si anaknya itu sendiri mungkin. Karena saya rasa salah satu yang paling penting dalam merubah diri kita ya kita sendiri. Mau yang eksternal mensupport seperti apa, kalau misalkan anaknya sendiri nggak mau, Terus solusinya apa nanti itu ya kalau seperti itu jadinya? nah itu saya bingung ya. Cuman sempat saya terbesit, bagaimana jika saya mencari tahu terlebih dahulu. Oh Kenapa anak itu selalu tidur? Apa jangan-jangan malam harinya dia kerja atau mungkin begadang bersama dengan teman-temannya atau mungkin seperti apa? Jadi ini rencana Bu Vivit sudah ya ingin mencari tahu Ya, seperti backgroundnya anak itu ya berarti ya. Betul. Alasannya kenapa kok bisa tidur? Iya. Jadi berarti yang menjadi prioritas Bu Vivit sekarang ini apa? Ya tentu saja nanti anak ini berubah, dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik seperti dengan teman-teman yang lain seperti itu. Karena selama ini saya tanyakan kepada anak tersebut, anak itu selalu bilang, oh iya Bu nanti nggak tidur lagi, begitu. Seolah-olah anak ini menutupi sesuatu Bu Ali. Jadi mungkin butuh strategi-strategi khusus untuk mendalaminya ya. Bisa jadi begitu Bu Ali. Kalau saya lihat sih dari yang tadi ada perencanaan untuk mendalami, nanti strateginya kayak gimana? Mungkin saya bisa gandeng BK kali Bu ya. Boleh Melakukan benar. visit. Benar. Gak bisa sendirian kan? Iya, gandeng BK, terus juga tanya teman-temannya, dan tentu dapat langsung ke rumahnya untuk bertanya anak ini kenapa aktivitasnya ketika pagi seperti itu. Benar. Jadi strateginya juga melibatkan orang lain ya. Betul Bu Ali. Untuk jangka waktu pelaksanaan ini kapan ya akan dilaksanakan? Ya kalau bisa secepatnya Bu Ali. Iya, kasihan juga kan ya kalau dibiarkan terus. Masa setiap minggu saya melihat anaknya seperti itu Bu dari Ali. kondisi yang layu seperti itu dan di kelas seperti itu ya. Nanti ukuran keberhasilannya bagaimana nanti? Kalau Seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau bisa anak ini nggak lagi deh seperti itu. Saya sudah sering bilang sama anak-anak, kalau ngantuk keluar dulu, cuci muka, bisa wudhu juga, terus balik lagi. iya benar. Nah itu saya bingung kenapa anak itu sudah menerapkan hal itu, tapi masih tidur aja. Iya. Jangan-jangan malah begadang terus tiap malam. Ini saya khawatirnya seperti itu Bu. Iya, jadi mungkin tadi sudah berencana, juga strateginya sudah untuk melibatkan siapa saja ya dengan untuk melaksanakan strategi ini. Ini biar nggak diulangi Bu. Benar. Antisipasinya nanti ya ke depannya biar anak itu paling tidak ada perubahan dulu lah ya. Nanti antisipasinya gimana? Antisipasi gimana tuh Bu Alif? Mungkin gimana? Antisipasi agar anak ini misalnya Bu sudah strateginya udah dilaksanakan. Nah, terus ada perubahan nggak kira-kira? Strategi agar dia tetap berubah ke jalan yang benar misalnya ya. Ke jalan yang benar ya. Tetap melaksanakan disiplin dirinya itu. Tindak lanjutnya Ya, ya semacam itu lah ya, semacam tindak lanjut. mungkin dengan selain melakukan kegiatan visi bertanya dengan teman-teman, mungkin saya bisa juga melakukan kegiatan seperti bertanya dari hati ke hati, menerapkan segitiga restitusi mungkin ya untuk ya lebih ada bonding nanti. ada bondingnya, Benar, ada ada bonding. keterikatan kira-kiranya apa yang dialami oleh anak ini sehingga membuat kondisi di kelas menjadi tidak terlalu menyenangkan sepertinya Bu, begitu karena kan tidur. Iya benar. Nah, padahal saya sudah melakukan berbagai strategi pembelajaran, metode-metode yang sudah luar biasa dan Sudah berganti-ganti. Benar, sudah variasi. Menggunakan media pembelajaran yang juga bermacam-macam seperti itu. Berarti dalam hal pembelajaran sudah variatif sekali berarti. Saya pikir sudah begitu. Ya, Bu. makanya jadi nanti tindak lanjutnya akan ada itu ya, pendalaman lagi dalam segitiga restitusi tadi. Iya betul Bu Ali. Iya. Apakah dalam hal ini Ibu berkomitmen agar
didiemin aja. Iya. Saya kan tentu saja agar nanti anak ini dapat terus berperilaku baik, melaksanakan aktivitas selayaknya seorang murid yang baik seperti itu ya. Tentu saja saya bisa menemani si anak ini untuk berkembang, meninggalkan hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang lebih baik seperti itu. Iya, tadi juga Bu Fit sudah menjelaskan ya bersama siapa nanti untuk melaksanakan aksinya ini, rencana kegiatannya ini ya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fit ya, tadi sudah. Baik, itu tadi obrolan dari Bu Alif dan Bu Vivit di proses di praktik simulasi coaching yang sangat luar biasa, dan secara keseluruhan obrolan tadi sudah sesuai dengan Tirta. Jadi ada sudah tampak tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan terakhir sudah muncul tanggung jawab atau komitmen. Baik, secara keseluruhan bahwa simulasi coaching pada pagi hari ini sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.